Hello guys, kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Orang Awam Channel. Kali ini kita akan membahas gedung pencakar langit. Seringkali kita dikagetkan dengan sebuah berita tentang kerobohan gedung bertingkat tinggi yang telah menelan kerugian dan korban tidak sedikit. Sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi? Berikut 5 penyebab bangunan pencakar langit roboh. Ada dua hal yang harus jadi pertimbangan dalam pembangunan pondasi, yaitu soliditas tanah dan rencana berat bangunan. Banyak kejadian keduanya tidak berkesinambungan. Pondasi hanya dibuat asal cor, selama bangunan bisa berdiri dan tidak ambles, atau pada kasus lain, pondasi hanya bisa digunakan untuk rumah satu lantai. Tapi karena kebutuhan, rumah kemudian ditingkatkan sehingga membebani pondasi. Sebenarnya, pondasi bukanlah sesuatu yang harus dijadikan penghematan. Karena keselamatan dan keamanan jauh lebih penting dan berharga dari apapun. Yang kedua, kurangnya pemahaman konsumen dan tidak ketatnya regulasi menyebabkan banyak bahan bangunan palsu dan tidak lolos standar bisa ada di pasaran. Misalnya, penggunaan baja ringan yang tidak berstandar dalam konstruksi. Diketahui keunggulan baja ringan yang kuat dan awet untuk digunakan hingga puluhan tahun. Dengan banyaknya permintaan karena berbagai keunggulannya, kini muncul produk-produk palsu yang berkeliaran. Anda yang awam mungkin sulit membedakannya. Ketiga, yang membuat bangunan roboh mendadak adalah beban yang berlebihan. Sering kali kita jumpai sebuah bangunan yang bisa berubah fungsi atau kelebihan beban dari peruntukan awalnya. Namun yang paling mungkin terjadi adalah kegagalan gaya tekan yang disebabkan oleh overload beban. Struktur bangunan yang awalnya hanya menahan atap kini juga harus menahan beban berlebih. Perubahan peruntukan bangunan juga menjadi penyebab kegagalan beban. Yang keempat, kesalahan pekerja. Beragam faktor kesalahan yang bersifat human error mungkin terjadi. Kesalahan ini tidak seharusnya terjadi sama sekali dalam pembangunan. Sistem pengawasan berlapis seharusnya bisa menghindari kesalahan ini, utamanya pada hal-hal yang bersifat struktural. Kesalahan ini umumnya disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Bahkan ketika pekerja diberi bahan yang tepat, pekerja masih bisa berpotensi membuat kesalahan. Misalnya pembuatan beton, pencampuran yang tidak tepat menyebabkan beton tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban. Alasan terakhir adalah tidak diujinya bangunan setelah selesai dibuat. Ada dua alasan kenapa kekuatan bangunan tidak diuji. Pertama, karena menyepelekan langkah ini. Kedua, karena tahu dengan banyak kekurangan, hasil uji akan tidak lolos. Secara garis besar, uji kekuatan bangunan sebenarnya tidak terlalu sulit. Ada 5 cara yang umum dilakukan untuk menguji kekuatan bangunan. 1. Cover Meter Test. 2. Hammer Test. 3. Impact Echo Test. 4. Carbonation Test. 5. Pulse Echo Test. Demikianlah penjabaran penyebab bangunan roboh mendadak. Terima kasih sudah menonton.